tashhab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqalu. Jangan engkau berkawan dengan orang yang tidak membangkitkan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala apa perbuatan amalnya. Dan jangan engkau berkawan kepada orang yang tidak memimpin engkau ke jalan Allah apa kata-katanya. Dalam hadis diterangkan, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yuqal. Seorang akan mengikuti pendirian kelakuan temannya. Karena itu tiap orang harus memilih siapakah yang harus didekati sebagai kawan atau teman. Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang bergaul dengan orang banyak harus mengikuti mereka. Dan siapa mengikuti mereka harus bermuka-muka pada mereka, dan siapa yang bermuka-muka kepada mereka maka binasa seperti mereka pula. Sahal bin Abdullah berkata, berhati-hatilah, jangan berkawan dengan 3 macam manusia. Yang pertama, jangan berkawan dengan pejabat pemerintahan yang kejam. Yang kedua, jangan berkawan dengan ahli qura yang bermuka-muka. Yang ketiga, jangan berkawan dengan orang tasawuf gadungan yang bodoh tentang hakikat tasawuf. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sejahat-jahat teman yang memaksa engkau bermuka-muka dan memaksa engkau minta maaf atau selalu mencari alasan. Kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang juga bermasyarakat, tentunya kita juga harus bisa memilah dan memilih dengan siapa kita berteman. Jangan sampai kita berkawan dengan orang-orang yang tidak memberikan manfaat terhadap kita ataupun tidak memberikan atau mengajak diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang bermuka-muka, artinya orang-orang yang bermuka dua. Kita sudah mempunyai sebuah akidah tersendiri, akan tetapi supaya kita bisa diterima oleh mereka, tidak dimusuhi oleh mereka, akhirnya kita berteman dengan mereka. Akhirnya ikut-ikutan kita bermuka-muka atau bermuka dua. Itulah kenapa sebabnya kita dilarang jangan berteman dengan ahli qura. Ahli qura yang bermuka dua. Ahli qura itu orang yang ahli baca Al-Quran, itu ahli qura. Ahli qura itu orang yang ahli baca Al-Quran, akan tetapi dia bermuka dua. Ataupun orang tasawuf gadungan. Orang tasawuf gadungan itu ya kadang-kadang ada orang yang bahwasanya kalau sudah ke hakikat, ya orang yang sudah menjalankan tasawuf akhirnya tidak mengerjakan syariat. Padahal orang yang masuk dalam thariqah atau hakikat itu tidak pernah meninggalkan syariat dahulu. Apalagi sampai ada nanti yang mengatakan bahwasanya ketika waktunya sholat dia diam saja sudah sama dengan sholat. Sudah sama, karena kita masih hidup. Karena syariat itu untuk jasad kita, rohani, jasmani kita, luar kita semuanya, dan hakikat untuk jerohan kita semuanya. Kita masih hidup, masih punya nyawa, masih punya badan, masih hidup, masih bisa makan, masih bisa berjalan. Kita masih tetap membutuhkan syariat, karena syariat itulah yang akan menaikkan derajat kita nanti ke ilmu thariqah. Kalau sudah lulus dalam bidang thariqah, barulah kita masuk dalam bidang hakikat dan sebagainya.
Yang sangat menarik adalah ahli Quran. Dia pandai membaca Al-Quran, fasih dalam membaca Al-Quran, tetapi ia juga bermuka dua, tidak mempunyai pendirian. Orang yang bermuka dua itu tidak mempunyai pendirian. Semisal kita hidup di lingkungan yang semacam ini, nanti ada gerakan baru, kita ikut, nanti kalau yang nggak ikut dimusuhi. Tidak boleh semacam itu. Nanti ada aliran baru atau pemahaman baru yang masuk kembali. Akhirnya semuanya arahnya ke sana, ikut. Nanti yang nggak ikut dimusuhi juga. Nanti ada gerakan jihad yang katanya jihad. Nanti ketika ada salah seorang yang tidak ikut jihad, maka dia juga dimusuhi. Makanya bahaya seorang ahli Quran yang bermuka dua atau bermuka-muka. Jangan berkawan dengan ahli Quran yang bermuka dua, karena itu sangat berbahaya bagi dirimu, karena dia nanti akan membawa dirimu juga untuk bermuka dua. Rubbama kunta musian farakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa halan minka. Kemungkinan engkau berbuat kekeliruan atau dosa, maka ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan oleh karena persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak daripadamu. Kita berteman dengan orang yang lebih rendah akhlaknya daripada kita, itu nanti akan menimbulkan sebuah kesombongan dalam diri kita, seolah-olah kita ini sudah benar, seolah-olah kita ini merasa yang paling baik karena kita berkawan dengan orang-orang yang rendah akhlaknya di bawah kita. Tapi ketika kita berkawan dengan orang-orang yang mulia, yang lebih tinggi akhlaknya, yang lebih tinggi budi pekertinya, kita akan merasa kecil semuanya. Dan itulah yang harus kita berkawan. Makanya kita hati-hati untuk memilih kawan tersebut. Sebab besok yang akan mempertahankan akidah itu ya kita sendiri. Kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya.